Demi apa kamu, ya kamu bisa bikin aku jadi salah tingkah. Kamu, ya kamu, senyummu meruntuhkan duniaku. Hei kamu, ya kamu, bisa bikin aku jadi salah tingkah. Kamu, ya kamu, senyummu meruntuhkan duniaku. Halo sahabat Kompas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya di Nina Nostalgia. Di edisi kali ini kami kembali menghadirkan bintang tamu spesial. Nah, kita mengenalnya saat itu di era 1980-an ya. Namun bintang tamu yang satu ini sudah merintis karir sejak tahun 1979. Penasaran siapa? Langsung saja kita sapa Mbak Irma Jun. Halo, selamat malam Mbak Irma Jun. Selamat malam. Ya, Mbak Irma Jun, udah lama banget nih nggak ketemu, nggak ngelihat langsung Mbak Irma Jun selama ini karya-karyanya di televisi. Namun saya pantau nih sebelum wawancara ini Mbak, saya pelajari gitu kan di laman online, terus saya buka-buka YouTube-nya Mbak Irma Jun. Itu terakhir mengeluarkan single ya Mbak ya? Iya, baru keluar single kemarin 23 April. 23 April. Iya, judulnya Kisah. Itu ini sendiri, karya sendiri ya? Berdua, jadi aku sama Mas Rudianto yang basisnya Emerald Bags. Memang ini project keduanya kita gitu. Aku yang nulis lirik, Mas Rudi yang bikin melodi sama aransemennya. Iya. Sahabat Kompas TV khususnya generasi angkatan saya pasti kangen ya sama Mbak Irma Jun. Kemana saja sih selama ini? Kegiatan terakhir selain rilis album single terbaru itu, travel juga ya katanya Mbak Irma Jun. Ya, aku bisnis, travel, ada beberapa bisnis. Aku musik, punya sekolah Bali Arts Academy di Bali. Ada butik juga, terus multi talent ya. Ya cari-cari cuan kan. Iya. Gitu. Ya banyak di bisnis, banyak di bisnis. Banyak di bisnis ya. Oke, kalau kita bicara lagi soal musik nih Mbak, bisa diceritakan nggak sih ke teman-teman sahabat Kompas TV perjalanan karir dari Mbak Irma Jun? Awalnya tuh dari usia 6 tahun 6 ya? tahun ya, tahun 79. Awalnya gimana itu Mbak? Jadi katanya dari opera ya, dari klasik. Waktu belajar. Enggak, waktu belajar. Jadi waktu awal tuh sebenarnya kan aku sebenarnya nari, bukan nyanyi. Jadi dulu tuh nari balet. Jauh banget ya. Iya, aku lama tuh nari balet kan. Terus sempat ikut tari daerah juga, ada Bali gitu kan, Jawa. Terus kan zaman dulu tuh kan ada apa sih yang tempat-tempat rekreasi kayak Taman Ria Monas, Taman Ria Senayan, ada Ancol. Ya, kalau sekarang Dufan. Iya. Gitu ya. Waktu aku juga udah ada tuh Dufan. Oh iya ya. Ada. Bener. Saya soalnya belum Jakarta. Iya. Oke. Nah terus kalau setiap hari Minggu tempat-tempat itu kan ada panggung-panggungnya. Terus kan ada nyanyi-nyanyi gitu ya, ada band gitu. Nah aku tuh selalu dibawa kalau hari Minggu sama papa mama gitu kan ke sana. Terus lihatlah orang nyanyi segala macam. Nah nggak tahu gimana pas yang di Taman Ria Monas waktu itu. Aku umur 6 tahun ini, terus di panggung tuh si MC-nya ngomong gini, ayo siapa yang mau nyumbang nyanyi gitu. Aku tuh masih umur 6 tahun ya waktu itu. Tiba-tiba aku dengan santainya naik aja ke atas panggung gitu. Wow. Terus pede banget ya tapi nyanyi bagus gitu. Terus mama kaget kan dari bawah itu kan ngelihat gitu. Aku spontan nyanyi. aja, spontan jalan gitu. Iya, spontan aja gitu. Terus aku nyanyi, waktu itu lagunya itu Bila Ku Ingat Lelah Ayah Bunda, nyanyi itu. Mama di bawah gini, ya anak saya kok bisa nyanyi gitu. Nah setelah itu mulailah diarahkan bakat nyanyinya dan aku dimasukin di sekolah musik. Jadi guru pertama aku itu tahun 80 ya, aku baru mulai belajarnya tuh tahun 80. Itu papanya Anggun. Om Darto Singo. Iya. Jadi beliau yang ngajarin aku pertama kali mengenal musik. Terus abis gitu guru berikutnya itu Tante Lola. Tante Lola ini adalah guru konservatori piano dan vokal dari Jerman. Ngajarnya di Vidi Vici tempat Tante Uli Sigar waktu itu. Nah aku masuk di situ makanya basicnya klasik.
dulu, lagu-lagu opera. Nah, setelah itu aku mulai belajar khusus, itu udah belajar not balok ya, tapi dapat guru baru lagi khusus buat not balok, Mbak? Sudah dari umur umur 7 atau 8 tahun. 7-8 tahun lah udah belajar. Nah, terus belajar lagi khusus not balok, itu gurunya namanya Om Ari Matullah Pelwa. Setelah itu aku mulai private sama Mas Tamam Hussein, Mas Anton Isudibyo, Bang Elva Sesyoria, Bang Tony Sianipar, Elva Singers yang dulu. Terus sempat di Pranajaya tapi nggak terlalu lama ya sama Om Prana waktu itu. Jadi itu sebenarnya kalau di total guruku ada 8 sih sebenarnya. 8 guru vokal 8 guru dan itu aku tempuh dalam waktu straight 12 tahun. 12 Jadi, tahun kalau sekolah itu SD sampai SMA lulus. Lulus. Oh wow. Ya, itu khusus untuk belajar vokal. Tapi during waktu itu aku juga rekaman, aku juga festival. Nah, kalau rekaman kan itu dari SD. Tahun 8. Jadi sudah rekaman ya? Sudah, 84-85 tuh mulai rekaman sama Om Melki Guslo. Mapahnya Meli. Iya, lagunya waktu itu lagu anak-anak ya. Lagu anak-anak, 2 album. Baru SMP tuh mulai yang pra remaja. Nah, SMP tuh rekaman pertama itu yang bawa Masa di MS. Itu Catatan Si Boy 2 soundtrack. Soundtracknya yang waktu itu berjudul judulnya Alkisah Cinta, yang Cinta. Cabo 2 ya. Oke. Terus kan yang setelah remaja itu kan rekaman yang hits waktu itu kan 1989 kalau nggak salah. Kristal. Ya, Kristal Cinta. Terus udah gitu ada Pasir Putih. Kalau saya tahu lagu Mbak Irma itu ada selain 2 itu ada Bila akan itu album. Sama Datanglah. Single. Tapi di sini sahabat Kompas TV pasti ingin tahu cerita di balik Kristal Cinta dan juga Pasir Putih itu bagaimana sih Mbak waktu itu? Kalau Kristal Cinta tuh sebenarnya di filmnya aku nyanyi sendiri. Jadi nggak sama Hedi. Terus waktu pas mau dirilis album itu, produsernya tuh kan Pak Yan Johana. Waktu itu. Nah, si Pak Ian ini bilang kok kayaknya lebih komersil kalau ini diduetin. Karena waktu itu sudah ada duet yang lagi booming, Yana Julio sama Lita Zain. Emosi Jiwa. Nah, akhirnya dibuatlah karena aku juga di kelompoknya Bang Elva Sesyoria, Hedi juga di kelompoknya Bang Elva Sesyoria. Kita kan satu sekolah nih. Akhirnya ditariklah atapnya sama kan. Ditariklah Hedi waktu itu. Akhirnya duet lah kita Kristal Cinta itu gitu. Kalau yang Pasir Putih ada cerita nggak Mbak? Ya, kalau Pasir Putih itu yang nyiptain lagunya kan Mas Harikis, papanya Vidi, yang nyiptain. Itu sebenarnya juga bukan lagu aku. Jadi itu sudah ada boy band dulu, Catwalk, yang bikin album, salah satunya lagu Pasir Putih itu. Cuma albumnya nggak booming. Nah terus aku dipanggil sama Mas Harikis yang penciptanya itu kan. Itu pas hari ulang tahun aku tuh waktu itu. Ulang tahun Mbak Irma boleh nggak dibocorkan? Siapa tahu sahabat Kompas TV mau kirim kado ya kan? 30 April. 30 April. Jadi nama Jun jangan terkecoh ya. Saya itu nanti akan saya tanyakan. Nah itu dia. Terus dipanggil nih kan. Terus jadi dipanggil tuh aku nggak tahu mau rekaman lagu apa, nggak tahu. Pokoknya Mak lo datang ke studio gitu. Terus datang ke studio ngapain Mas gitu kan? Nih dengerin nih gitu kan, ada lagu disuruh denger, jadi aku baru denger di tempat. Nah terus habis gitu denger cuma sekali 2 kali, ya udah take gitu. Dengar di tempat saat itu juga langsung diminta take. Iya. Langsung jadi. Jadi akhirnya dipasangkanlah sama grup ini, sama Catwalk ini gitu. Jadi ya emang dadakan aja gitu di situ. Kalau di zamannya Mbak Irma Jun itu kalau nggak salah dulu kan kita masih ada kaset ya Mbak ya? Kaset. Nah dulu kan take vokal kan bisa bener-bener sampai sempurna kan Mbak, baru kan analog. Kali tidak digital. Gak ada autotune ya. Iya betul. Itu berapa lama biasanya prosesnya Mbak untuk setiap album ada, single ada gitu, berapa lama Mbak? Aku nggak lama sih. Biasanya album aku 1 shift selesai, 1 album. 1 shift itu berarti dalam 1 hari atau 6 jam. 6 jam. Wow, 6 jam. 6 jam. Kecuali kalau aku lagi agak sometimes suka agak bawel gitu kan, kalau lagi bawel sama lagunya gitu, kayak pas dengerin lagi di rumah, yang ini aku nggak srek. Aku bisa tuh masuk lagi. Tapi kalau aku oke aja ya udah gitu. Iya, karena kalau di zaman dulu kan langsung bener-bener take lagi, salah ulang lagi, salah ulang lagi. Iya, dan satu full lagu kan ya. Iya.
Dan mungkin gini, karena kan ya karena aku sekolah juga ya, jadi ininya kan dilatih, hearingnya aku kan dilatih. Jadi aku tuh selalu bisa sangat bisa berasa gitu kalau misalnya kadang-kadang orang bilang gini, enggak itu nggak apa-apa, enggak itu apa-apa. Enggak itu apa-apa. Sampai ulang. Detail gitu ya? Iya, ulang gitu. Jadi sound engineer yang tanganin aku dulu tuh biasanya orang-orangnya itu lagi yang udah paham bahwa ya aku memang detail dan rada bawel gitu. Kalau Mbak Irma Jun jadi juri kompetisi, waduh gemeteran nih pesertanya ya, detail banget. Iya Mbak Irma Jun tuh kalau misalnya kan sampai sekarang pastilah menjaga vokal ya supaya tetap prima. Gimana sih Mbak caranya? Karena kan ada juga pengalaman, ini malah pengalaman saya sendiri Mbak. Saya dulu senang banget nyanyi, terus sekarang kurang diasah, jadinya pita suara jadi kaku. Itu mungkin sahabat Kompas TV yang ingin belajar vokal gitu, bagaimana sih Mbak kiat-kiatnya? Ya aku yang pasti karena ngajar ya. Ngajar kan mau nggak mau kan harus prima terus ya, kan kalau nggak bisa ngasih contoh. Tapi aku sih sebenarnya gini, orang bilang kayak contoh ya, orang bilang oh kalau penyanyi banyak pantangan, aku enggak. Karena dari kecil nggak dibiasain pantang. Jadi sebenarnya kalau buat aku secara pribadi, pantangan itu sebenarnya ini aku ya, disclaimer ya, orang bisa beda-beda. Kalau buat aku itu mitos. Oh gitu. Karena aku nggak pernah pantang. Es gitu, aku minum. Tetap minum. Es, cabe, gorengan, ayo apalagi. Wah ini teori baru ini. Tapi gini, kalau orang yang tidak terbiasa dari kecilnya, misalnya gini, dari kecilnya udah dibiasain minumnya anget-anget terus. Jadi akhirnya dia begitu dia minum dingin kan dia kaget, terus pita suaranya berubah. Jangan ngotot juga gitu maksudnya aku. Tapi maksudnya gini, apakah itu bisa nggak di-adjust untuk dia nggak sepantang itu? Bisa. Tapi usahakan kalau dia mau adjustment seperti itu, jangan pada saat dia mau nyanyi. Jadi aku sendiri secara pribadi sekalipun nggak ada pantangan, tapi kalau aku mau show, biasanya 2 hari sebelumnya aku udah mulai picky sama makanan dan minuman. Picky makanan minuman, ya. Terus agak pelit bicara, gitu. Ya lebih jagalah dalam 2 hari. Sampai setelah selesai show tuh masih setengah jam sampai 1 jam tuh masih agak cooling down ya, gitu. Baru setelah itu ya udah. Jadi karena kalau teman-teman sahabat Kompas TV kan kadang ada juga nih yang keder, aduh suaraku ini nih gimana kan patokannya tinggi nih. Kalau tinggi tuh udah bagus nih. Kayaknya wah banget ya. Padahal bisa dilatih secara pelan-pelan kan Mbak. Bisa. Banyak orang salah Mbak. Orang tuh seringkali amazed sama orang yang bisa high register, yang bisa tinggi. Padahal aku lebih amazed sama orang yang bisa low register. Kenapa? Karena aku ngalamin latihannya. Aku kan dulu kan mezzo ke sopran. Terus aku pingin banget kan bisa nyanyi alto ya. Terus kalau lihat orang nyanyi alto kayaknya kok keren banget ya gitu. Tapi kok ternyata begitu pas kita lakukan itu sulit. Karena kalau kita nggak tahu tekniknya kayak orang ngorok. Oh begitu ya. Ya kan jadi, rendah banget kan. Jadi gitu. kalau kombinasi antara jazz, kita mau nyanyi jazz, kapan kita mau nyanyi opera, kata klasik gitu kan, kapan kita mau nyanyi pop itu misalnya kita udah punya vibrasi, misalnya vibra gitu, gitu disesuaikan kan Mbak? Disesuaikan. Vibra juga kan nggak bisa muncul seenak-enak kita juga kan. Kalau vibra mensiasatinya misalnya, kapan disuruh opera nyanyi opera gitu, kapan pop. Oh ya makanya tergantung genre-nya dia apa. Satu tergantung genre yang kita nyanyikan. Kedua kita juga mesti bisa ngatur emosi kita dong waktu nyanyi. Vibra itu kan juga, aku suka gini. Misalnya kita mau nyanyi panjang nih, kadang-kadang vibra itu kan gunanya salah satu mempermanis ya, kedua sebenarnya menstabilkan. Jadi kalau pas kita lagi mau nyanyi panjang, terus nafas kita udah mau habis nih, gitu kan kita lurusin ya, nggak ada vibra nih, flat. Terus nafas kita udah mau habis. Nah vibra munculnya di situ, kita keluarin di situ supaya apa? Supaya kita nggak kedengeran kalau kita udah mau melemah, vibra itu nutupin, gitu. Tapi sebisa mungkin waktu kita mau nyanyi panjang dengan flat seperti itu mesti benar-benar lurus. Jadi jangan goyang. Nah itu ada latihannya. Oh, jadi ada ini khusus lah ya Mbak ya. Nah kalau kita bicara soal perjalanan karir musik Mbak Irma lagi sekali lagi nih, kan itu kan udah panjang ya Mbak. Sekarang berarti udah lebih dari 45 tahun. 45 tahun sahabat Kompas TV. Nah itu ada nggak momen-momen yang
paling berkesan di Mbak Irma Jun gitu misalnya? Kapan tuh harus ketemu penggemar atau lupa lirik atau ya ada momen-momen lain dan bagaimana mensiasatinya itu Mbak Irma Jun? Aku tuh dulu suka ini kecelakaan di panggung. Yang lupa lirik, iya, yang latah, pernah jatuh di panggung, iya, pernah sok-sok atraksi lempar mic-nya nggak ketangkep, gitu, aneh-aneh deh gitu. Pasti ada yang pernah nonton nih pasti. Iya, tapi maksudnya kita kan ada teknik di mana kita belajar untuk tidak boleh panik ya. Nah makanya kalau di aku, kalau aku ngajar, aku punya metode yang, nah ini metodenya memang metode yang aku buat. Aku bikin metode ini sendiri yang mungkin kebanyakan tidak diajarkan di tempat lain gitu. Dan kalau aku lihat sih rata-rata nggak ngajarin sih untuk metode yang aku susun sendiri karena hasil dari 12 tahun belajar dan hasil dari experience aku selama 45 tahun di musik gitu. Jadi bahwa nyanyi itu sebenarnya bukan hanya belajar skill nyanyi. Tapi di dalam bernyanyi itu ada banyak banget yang kita pelajarin kan gitu, termasuk public speaking kita, ekspresi juga. Aku dulu kan pernah juga ikut teater. Jadi itu yang memompa, iya dong itu pasti berpengaruh. Jadi banyak lah. Jadi akhirnya kalau kita kecelakaan di panggung, we know how to handle it. Dan jadi ini tuh gimmick gitu. Karena nggak semata-mata kita di panggung kan nyanyi saja, tapi kita menjalin komunikasi juga kan dengan penonton gitu kan. Nggak langsung bablas terus nyanyi. Oke, next lagu, oke gitu kan. Ada komunikasi. Betul. Kan? Dan juga gini kan, kalau kita di atas panggung banyak banget murid-murid aku tuh yang salah satunya yang pertanyaannya gini. Nervous kalau eye contact sama penonton. Oh, apalagi ada yang usil gini kan. Nah, sedangkan aku bilang gini. Langsung hilang konsentrasi gitu. Aku bilang prinsipnya seorang penyanyi itu nggak boleh kalah mata sama penonton. Oh gitu. Justru penonton yang harus kalah mata sama kita. Jadi kalau misalnya aku turun panggung, aku samperin penonton, aku harus bikin penontonnya yang salting, bukan akunya yang salting dong, kan aku yang penyanyinya. Gitu. Nah, itu juga ada tekniknya. Gimana caranya kita bisa mengatasi bagaimana sampai kita bisa eye contact sama penonton. Itu semua ada tekniknya kok. Oke, baik. Mbak Irma, sebelum saya lupa nih, tadi sudah saya siapkan nih ancang-ancang pertanyaan ini. Nama Irma Jun. Kalau saya baca ya kan, lagi-lagi nih saya belajar lagi nih. Saya baca nama Mbak Irma kan panjang tuh. Itu bisa dipilih untuk nama komersil di kasetnya itu Irma Jun tuh ada ceritanya nggak, Mbak? Oh oke. Jadi sebenarnya nama awalnya aku di akte awal itu Wendy, bukan Irma. Oh begitu. Iya. Jadi Wendy kan ini kan kalau sekarang Irma Yvonne Jun Khairupan. Kalau dulu tuh saya ingat aku tuh Wendy Jun Yvonne Khairupan. Waktu aku umur 7 tahun aku bilang ke mama aku nggak suka nama Wendy. Maaf ya yang namanya Wendy. Saya punya cerita soal Jadi aku nggak suka sama nama Wendy karena dulu ada cerita tokoh Peter Pan, ya kan? Kan pacarnya Wendy itu. Aku nggak suka Peter Pan-nya sampai segitunya ya. Aku tuh nggak suka sama Peter Pan-nya. Jadi kan kepengaruh ke Wendy-nya. Aku minta ganti. Aku nggak suka dan nama Irma itu aku yang pilih sendiri. Aku juga nggak ngerti. Anak umur 7 tahun nggak tahu. Jadi gak ada saudara atau teman namanya Irma? Gak ada. Gitu. Tadi tiba-tiba aku mau namanya Irma gitu. Oh begitu. Akhirnya digantilah aktenya waktu itu. Saya kira dari produsernya atau industri musik yang menentukan kamu Irma Jun. Enggak, aku yang kasih nama. Oke, Jun ya? Nama sendiri memang, nama di akte. Oh iya Jun ya benar-benar. Kan middle name. Tapi kan lahirnya April tadi 30 April ya? Iya. Tadinya saya pikir kelahiran Juni ini. Banyak yang sangkain gitu. Iya. Oh begitu. Jadi Mbak Irma memilih sendiri. Iya, jadi aku pilih Irma Jun. Karena Yvonne tuh kayaknya zaman itu kayak terlalu ribet gitu loh. Nah, terus aku nggak pakai Khairupan karena zaman itu sudah ada penyanyi senior Khairupan last name-nya. Aku nggak mau dianggap nebeng kan. Jadi aku taruhnya Irma Jun. Iya, gitu. jadi punya ciri khas gitu ya. Baiklah. Kalau kita bicara industri musik sekarang ini, Mbak Irma ada ini nggak? Ya kesukaan gitu sosok penyanyi yang sekarang di era milenial Gen Z sekarang. Tulus, kenapa? Tulus, Mas Tulus. Hai Mas Tulus. Aku suka dia punya lirik lagu. Aku suka lirik lagunya. Lirik lagunya tuh different ya, tapi asik gitu. Maknanya asik. Dari dalam ya? Iya, maknanya dan pemilihan katanya asik.
Oke. Kayak sepasang sepatu. Iya, aku seneng, gitu aku kan? seneng nyeleneh tapi asik aja gitu. Terus lagunya lagu-lagunya ini ya easy listening gitu. Anak-anakku juga suka kok gitu. Kalau melihat perkembangan industri musik sekarang, kalau di mata seorang Mbak Irma Jun itu seperti apa sih Mbak yang sekarang-sekarang ini? Beda banget ya. Beda banget ya? Beda banget. Aku pun belajar lagi kok. Oh ya? Aku pun belajar lagi karena eranya aku kan beda banget ya. Era aku tuh beda sekali. Era aku tuh penyanyi yang memang ngeluarin dia punya bobot nyanyinya gitu. Kalau sekarang kan lebih light. Anakku yang perempuan juga nyanyi. Suaranya juga bagus. Tapi nggak bisa nyanyi dengan karakter aku pun nggak bisa nyanyi dengan karakter dia. Masing-masing gitu ya? Tidak mengikuti mamanya lah? Iya, karena dia anak sekarang banget karakternya. Jadi aku belajar kok. Aku banyak discuss sama anak-anak Gen Z termasuk anak-anakku juga. Aku discuss sama anak milenial, sama anak Gen Z dan aku mau untuk ajarin aku gitu loh yang sekarang tuh kayak apa gitu supaya aku bisa up to date kan. Makanya single aku yang baru kan modelnya kayak gitu. Pembedanya di mana ya Mbak? Selain soal lirik apa aja Mbak yang aransemennya? Aransemen juga cara membawakan lagunya juga. Genre-nya juga lebih apa ya, lebih ease gitu, lebih nggak berat gitu. Oke. Jadi bisa di ini ya, bisa. Iya. Tapi lagu-lagu zaman dulu kan ini banget Mbak, sampai sekarang abadi loh. Oh iya. Abadi loh. Iya. Ada rencana nggak Mbak untuk remastering atau apa rearansemen? Ada. Tapi aku pinginnya dibawanya dengan aransemen anak sekarang. Oh begitu ya. Jadi tinggal menyesuaikan kayak kristal-kristal cinta ini. Siapa tahu nanti kita tunggu ya sahabat Kompas TV ya. Siapa tahu ada Mbak Irma Jun tiba-tiba jedar mengeluarkan duet dengan siapa gitu. Ya. Mungkin dengan ini yang baru dengan Mbak Iya, pinginnya sih sebenarnya duet sama anak Gen Z ya. Oh, Gen Tapi Z kan ya. lagunya liriknya kan ini banget ya. Liriknya kan kayak lirik orang pacaran, agak aneh sih sebenarnya. Betul. Gitu. Cuman ya nggak tahu lah nanti kita sekarang lihat. kan jatuh cinta wajar sih Mbak, kalau remaja kan lagu-lagunya dibikin ceria gitu kan ya. Tapi kan kalau duet sama aku kan kayak mama sama anak. Ya inilah Mbak Irma masih awet muda. Oke, nggak kelihatan. Oke, ada ini nggak sih Mbak? Ada pesan-pesan khusus nggak sih Mbak untuk sahabat Kompas TV dimanapun berada, khususnya pecinta musik Indonesia? Memang lagu-lagu sekarang juga banyak lagu dalam lirik bahasa Inggris ya. Kadang-kadang orang juga ngomongnya, oh sok pakai lirik bahasa Inggris. Saya kurang setuju dengan kalimat seperti itu karena bahasa Inggris itu kan bahasa internasional. Dan kayaknya anak-anak sekarang kecenderungannya adalah mereka bisa bahasa Inggris. Karena apa? Era digital kan memungkinkan mereka tanpa kursus saja tiba-tiba bisa paling tidak mereka mengerti. Bahasa Korea, bahasa Mandarin. Iya, karena kan pengaruh dari era digital membuat anak-anak ini kan cepat ya, pemahaman mereka kan cepat sekali. Jadi tiba-tiba even mereka tidak bicara tapi mereka bisa mengerti. Kadang kita kok cepet banget ya, kok kamu tiba-tiba ngerti bahasa ini, bahasanya. Jadi jangan kita mengkotakkan lirik yang hanya boleh bahasa Indonesia saja. Betul kita tinggal di Indonesia, kita harus cintai lagu-lagu dalam bahasa kita sendiri. Tapi juga jangan kita terkotakkan di situ kemudian tidak boleh dengan bahasa-bahasa lain. Bahkan banyak lagu Indonesia sekarang juga kan di mix. Internasional juga siapa tahu ya. Iya, dan mix kan di lagu yang sama ada lirik bahasa Inggrisnya, atau ada lirik Koreanya, padahal ada lirik bahasa Indonesia juga. Kenapa tidak? Gitu. Bukan hal itu tidak membuat kita kemudian mengurangi rasa nasionalis kita sama bahasa Indonesia juga. Jadi nggak apa-apa sih sebenarnya. Album aku yang terakhir aja itu liriknya bahasa Inggris semua, satu album. 5 lagu. Kenapa? Karena memang waktu itu pangsa pasarnya lebih untuk keluar. Karena kan aku sempat tinggal di Amerika. Terus nah waktu itu juga kan aku mau merintis karirnya juga kan udah mulai nih waktu itu di sana, udah sempat dapat kontrak rekaman dari manajemennya Whitney Houston waktu itu. Itu gimana Mbak itu ceritanya? Lupa nanti ceritanya ya, jadi harus ditagih sekarang. Itu sih kayak apa ya? Nggak sengaja sih sebenarnya. Jadi dari bisnis, kemudian ketemu di bisnis ini ternyata dia musisi jazz di Amerika yang kemudian minta dikirimin aku punya email video email waktu aku nyanyi. Akhirnya waktu itu suami kirim, terus singkat cerita dia tertarik, kita meeting gitu kan, video conference, sampai akhirnya dia tawarin gitu untuk rekaman di sana gitu kan. Jadi
Sampai aku waktu itu sempat mau diketemuin sama mamanya Whitney sebenarnya waktu itu. Cuman aku miss flight waktu itu. Terus ya udah sempat training sama mereka juga segala macam. Udah ada kontraknya juga, cuman aku belum sempat sign karena terus kan aku ke Indonesia, terus kena pandemi juga kan waktu itu, jadi ke pendingnya sampai sekarang udah 4 tahun. Habis dari Amerika ke Bali itu kan Mbak yang memulai ke Bali, semuanya, iya, makanya aku sempat tinggal di Bali kan 4 tahun. 4 tahun juga ya, makanya sempat kita kangen kemana nih Mbak Irma Jun? Ya nggak banyak orang tahu aku di Bali juga sih. Iya. Baiklah Mbak Irma Jun. Baik, terima kasih banyak sama-sama Mbak Nina sudah meluangkan waktunya untuk Nina Nostalgia edisi kali ini. Thank you for inviting me. Menyanyikan lagu opera atau menyanyi lagu jazz? Jazz. Oke. Wisata alam atau jalan-jalan di mall? Ayo. Di mall. Di mall. Oke. Solo atau duet? Solo. Lagu sendu atau lagu romantis? Bedanya apa? Nah, lagu sendu atau lagu romantis? Lagu sendu tuh lebih sedih gitu kan. Romantis tuh yang orang jatuh cinta gitu. Aduh. Milih apa ya? menyanyikan apa? Lebih sering mau nyanyikan lagu enakan lagu romantis apa lagu sendu? Ayo. Romantis aja deh. Romantis, oke. Baik, terima kasih Mbak Irma Jun. Thank you. Segalanya kan ku serahkan agar kau tetap hanya milikku. Kristal cinta yang membeku dalam jiwaku akan ku simpan selamanya sampai akhir hidupku. Cinta kita kekal selamanya. Kristal cinta yang membeku dalam jiwaku akan ku simpan selamanya sampai akhir hidupku. Cinta kita kekal selamanya. Oke, Mbak Irma Jun, terima kasih. Thank you. Sahabat Kompas TV, sampai jumpa di edisi Nina Nostalgia pekan depan. Bye.